Bang Rom, Ya, Bang. mohon maaf ini Bang bila mengganggu waktunya Bang. Kita berbincang kembali nih Bang masalah demo yang terjadi baru-baru ini dengan yang kemarin-kemarin. Kita kan sudah melihat beberapa hari yang lalu dan tadi bahwa demo yang dilakukan dari kalangan buruh, mahasiswa maupun elemen masyarakat turun ke jalan untuk menuntut undang-undang cipta kerja dibatalkan Bang ya. Pertanyaan saya Bang Romi, bagaimana tanggapannya Bang Romi melihat demo yang terjadi di berbagai daerah di tanah air sampai terjadinya kekerasan Bang? Menurut pandangannya Bang Romi ini, gimana tentang demo yang terjadi saat ini? Yang mana yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, mahasiswa maupun kaum buruh Bang? Itu yang itu ya, yang di demo kemarin itu dengan yang tadi. wah itu memang betul. Jadi memang demo kemarin itu adalah bentuk kekecewaan mahasiswa dengan pekerja kaum buruh itu. Itu dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah disahkan, yang sudah disahkan itu. Ini cuma karena aparat keamanan ini yang bertindak anarkis ini. Itu karena mereka itu sampai berjatuhan korban mahasiswa dengan buruh itu sampai ada beberapa yang sudah, sampai wartawan pun juga kena. Ada beberapa mahasiswa dengan buruh itu yang sudah dipukuli, diinjak di apa sampai mereka kritis itu. Mereka kritis di rumah sakit itu. Krisis Bang, bukan kritis. Iya ya betul ya, kritis itu mereka. Sampai ada yang meninggal itu kalau tidak salah itu. Ini aparat ini orang tidak tahu sebenarnya mereka ini kan sebenarnya dari masyarakat biasa. Dan nanti akan kembali juga menjadi masyarakat biasa. Iya, mereka. Nah, mereka juga digaji itu dari apa? Dari uang masyarakat, dari uang Anwar pajak. Ini bukan rakyat. Sama saja itu dorang itu rakyat yang gaji, bukan semena-mena seperti begitu. Kasihan itu yang meninggal itu DP keluarganya yang dikasih tinggal itu, harap-harap kasihan DP anak itu bisa jadi penerus bangsa ini, mati dengan sia-sia. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan semua lapisan. Jangan sampai ini karena ada sebuah kepentingan golongan atau kelompok terjadilah kaos seperti ini. Ini juga pemerintah ini. Orang kan sebenarnya bisa menampung aspirasi. Wajar kan kalau mahasiswa dengan kaum buruh itu untuk mengeluarkan aspirasinya mereka. Coba kan menyikapi aspirasi itu yang jadi persoalan sampai terjadi tindakan-tindakan yang anarkis seperti ini. Kan pemerintah kan bisa mengakomodir semua kepentingan seperti itu. Begitu juga dengan anggota DPR pusat kemarin yang kejadian di Jakarta.
Mereka seakan-akan tutup mata dengan persoalan ini. Mereka seperti apa ya, membiarkan ini persoalan ini terjadi tanpa harus mencari solusinya. Jadi menurut saya itu salah satu faktor ini karena pemerintah dan pihak keamanan, terus Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa memposisikan mereka punya posisi dirinya yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Di sini kalau saya lihat, Bang Mamati, saya amati, baru kemarin mereka dalam hal ini apa responnya mereka? Paling responnya mereka cuma cukup prihatin dengan kejadian yang terjadi tanpa mencari solusinya. Jadi apa ini bangsa ini kalau sudah seperti begini? Terjadi kekacauan di mana-mana. Yang sebenarnya bangsa ini kita orang semua mesti bersatu. Bukan terpecah-pecah seperti begini. Malah beberapa saudara kita, anak-anak kita yang ada di sini sana jadi korban. Beberapa daerah itu Makassar, Lampung, Palu itu semua. Sian kalau mau itu ya. Begitu juga dengan pemerintahan daerah-daerah. Selalu alasan mengikuti instruksi dari pusat tanpa mengakomodir kepentingan seperti itu. Coba mereka mengakomodir itu ke kemauan mahasiswa dan kaum buruh itu sama-sama di situ mengeluarkan suatu keputusan atau bentuknya apalah, serahkan itu ke pusat. Ya saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang demikian yang kita sesali bersama ini. Kasihan itu mereka, penerus bangsa, para mahasiswa, kaum buruh itu. Jadi memang intinya dalam hal ini memang semua elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan itu, para mahasiswa dan para kaum buruh itu pekerja harus bisa menahan diri masing-masing. Agar bisa menahan diri supaya bisa mencari solusi bersama. Dan para mahasiswa juga harus bersikap sebagai seorang kesatria, karena mereka adalah harapan bangsa ini, penerus bangsa ini. Generasi mereka yang akan menentukan bangsa ini ke depan, bagaimana baiknya. Jadi menurut saya itu harus semua dalam
dalam keadaan tenang supaya bisa mencari solusi bersama. Iya. Ya, jadi saya mengingatkan lagi, kalau menurut saya mengingatkan kembali, jauhkan dulu dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi kepentingan bersama yang harus diutamakan. Kepentingan rakyat itu yang harus diutamakan, rakyat Indonesia. Iya, betul. Dan Sabang sampai Merauke. Kan intinya kan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraannya masyarakat, bukan kesejahteraannya pemerintah atau kesejahteraannya pribadi ya, aparat dalam hal ini aparat keamanan. Itu sayangkan korban-korban yang sudah berjatuhan ini. Jadi menurut saya seperti itu sudah. Iya. Terima kasih Bang atas masukan dan sarannya Abang. Semoga Indonesia kedepannya ini makin jaya dan semoga konflik ini segera teratasi Bang dan menemukan titik terangnya. Amin. Terima kasih nih Bang atas waktu dan kesempatannya Abang bisa berbincang, bisa tukar pikiran. Semoga di lain kesempatan kita akan berbincang kembali nih Bang. Iya. Terima kasih nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.